Halo semuanya, perkenalkan kami dari Pakemer Production akan memberitakan informasi atau berita tentang konflik di Asia Selatan. Materi ini dibawakan oleh Ibu Lena Syahaan, pelajaran sejarah minat kelas 12 semester 2. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu, saya Daniel Alvaro Tambunan. Saya Priscilia Simatupang. Saya Trisha Sibarani. Saya Lenora Samosir. Baik, pada penasaran kan berita informasinya? Silakan disimak dengan baik. Terima kasih. Audio Jungle. Salam sejahtera, saya Daniel melaporkan langsung tentang konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun, pertikaian antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir. Ribuan nyawa melayang, ketegangan terus meningkat, namun di tengah semua ini ada secerca harapan. Pada 5 Januari 2004, Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee dan Presiden Pakistan Pervez Musharraf mengadakan pertemuan bersejarah untuk mengupayakan perdamaian. Di sisi lain, SAARC sebagai organisasi regional juga mencoba memainkan peran dalam menengahi konflik ini. Lantas, sejauh mana usaha ini berhasil? Kita akan mendengarkan langsung dari para saksi dan tokoh penting dalam laporan eksklusif ini. Kami bersama Ibu Priscilia, seorang tokoh penting yang memahami dinamika konflik ini. Ibu Priscilia, bagaimana Anda melihat konflik Kashmir dari perspektif politik dan ekonomi? Sebagai organisasi regional, SAARC berupaya menciptakan kerjasama dan dialog antar anggotanya, termasuk India dan juga Pakistan. Meskipun prinsip non-intervensi membuat SAARC tidak bisa secara langsung menyelesaikan konflik ini, forum ini menjadi tempat bagi kedua negara untuk duduk bersama. Salah satu inisiatif yang diusung adalah peningkatan kerjasama dan ekonomi kemandirian. Baik, terima kasih Ibu Priscilia. Dan saat ini kami sekarang bersama Ibu Teresia, seorang warga India yang tinggal di daerah terdampak konflik. Ibu, bagaimana dampak konflik ini terhadap kehidupan Anda? Kami hidup dalam ketidakpastian, Daniel. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, pendidikan terganggu, dan perekonomian lesu. Setiap kali bentrokan terjadi, kami terpaksa mengungsi. Harapan kami, upaya damai seperti yang dilakukan pada tahun 2004 bisa kembali diwujudkan. Dan, menurut Anda, apakah SAARC dapat membantu situasi ini, Bu? Secara langsung mungkin belum terasa, tapi jika SAARC bisa mendorong dialog dan kerjasama ekonomi antara India dan Pakistan, setidaknya ada peluang untuk stabilitas jangka panjang di wilayah ini. Baik, terima kasih Ibu Teresia atas informasinya. Baik, sekarang kita beralih ke Ibu Lenora, seorang warga Pakistan yang juga terdampak oleh konflik ini. Ibu, bagaimana kehidupan di sana? Kami merasakan hal yang sama dengan warga di India. Ketegangan militer di perbatasan membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan situasi ini membuat kami terisolasi dari dunia luar. Baik, apakah Anda melihat SAARC sebagai solusi potensial, Ibu? SAARC memiliki peran, tetapi selama ketegangan politik masih tinggi, sulit bagi organisasi ini untuk mengambil langkah lebih jauh. Saya berharap ada upaya perdamaian dunia seperti yang terjadi pada tahun 2004. Baik, terima kasih informasinya Ibu Lenora. Seperti yang telah kita bahas, pada 5 Januari 2004, Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee dan Presiden Pakistan Pervez Musharraf bertemu dalam pertemuan bersejarah. Dalam pernyataan bersama, mereka berjanji untuk mengupayakan solusi damai bagi Kashmir dan menghindari kekerasan. Namun, kenyataannya ketegangan terhadap ada hingga kini. Meski demikian, pertemuan tersebut menunjukkan bahwa dialog masih mungkin terjadi. Jika upaya serupa dilakukan kembali dengan dukungan penuh dari SAARC dan komunitas internasional, mungkin perdamaian di Kashmir bisa menjadi kenyataan. Jelas bahwa konflik Kashmir bukan hanya soal perbatasan, tetapi juga menyangkut nasib jutaan orang di kedua negara. SAARC memiliki potensi untuk menjadi platform perdamaian, namun tantangan politik masih menjadi hambatan utama. Sejarah menunjukkan bahwa dialog tetap bisa terjadi, seperti pada pertemuan 5 Januari 2004. Pertanyaannya sekarang, Sinhala dan Tamil. Tetapi pertanyaannya, apakah luka sejarah ini bisa benar-benar sembuh? Baik, terima kasih. Dan juga perang saudara Sri Lanka adalah salah satu konflik paling tragis di Asia Selatan. Konflik ini bukan hanya tentang perbedaan etnis, tetapi juga tentang diskriminasi, kesenjangan sosial, dan perjuangan untuk hak-hak sipil. Kini, tantangan terbesar adalah
Bagaimana membangun Sri Lanka yang damai dan adil bagi semua etnis? Apakah ada rekonsiliasi bisa benar-benar terjadi? Ataukah ketegangan etnis akan terus berlanjut? Saya Daniel melaporkan untuk Pakmer Production. Selamat pagi. Salam sejahtera. Saya Daniel melaporkan langsung tentang salah satu konflik terpanjang dan paling berdarah di Asia Selatan, Perang Saudara Sri Lanka. Selama hampir 30 tahun, Sri Lanka dilanda konflik etnis antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil. Salah satu pemicu utama adalah diskriminasi terhadap etnis Tamil yang akhirnya melahirkan kelompok bersenjata Liberation Tigers of Tamil Eelam atau LTTE. LTTE berkembang menjadi kelompok militer yang kuat dan Perang melancarkan Saudara Sri serangan Lanka besar berakar pada pada 17 ketegangan Mei etnis 2009 antara mayoritas sebelum Sinhala akhirnya dan dikalahkan oleh minoritas pemerintah Tamil. Sri Lanka. Setelah Sri Lanka Namun merdeka meskipun pada Inggris perang pada tahun telah berakhir, luka sosial dan 1948, politik masih pemerintah terasa yang hingga diplomasi hari ini. Sinhala Dalam memperlakukan laporan kebijakan eksklusif yang ini, kami akan mendiskriminasi mendengar Tamil, langsung dari tokoh termasuk penting perbatasan serta dalam masyarakat yang pendidikan, terkena dampaknya. pekerjaan, dan politik. Akibatnya, muncul Baik, kelompok saat ini pejuang kami Tamil bersama Ibu yang Priscilia, paling seorang terkenal tokoh adalah penting dari Sri Liberation Lanka. Tigers of Kepada Ibu Tamil Priscilia, Eelam atau kami memohon LTTE. tanggapan bagaimana konflik Mereka ini awalnya bermula. memperjuangkan kemerdekaan bagi Tamil Eelam. Namun, seiring waktu kelompok ini berkembang menjadi kekuatan militer yang menguasai wilayah utara dan timur di Sri Lanka. Baik, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kelompok ini? Pemerintah Sri Lanka beberapa kali mencoba perundingan, tetapi LTTE seringkali menolak kompromi dan menggunakan taktik militer. Pada akhirnya, pemerintah melancarkan operasi besar-besaran antara 2006 hingga 2009, yang berpuncak pada pertemuan terakhir di Mei 2009. Pemerintah mengklaim kemenangan penuh, tetapi konflik ini meninggalkan luka yang dalam bagi bangsa kami. Baik, kami sekarang bersama Ibu Teresia, seorang warga Sinhala yang mengalami dampak dari konflik ini. Ibu, bagaimana kehidupan warga Sinhala selama perang berlangsung? Selama bertahun-tahun, kami hidup dalam ketakutan. LTTE sering melakukan serangan bom bunuh diri di ibu kota dan kota-kota besar. Banyak warga sipil menjadi korban, termasuk anak-anak dan keluarga yang tidak bersalah. Kami mendukung tindakan pemerintah untuk mengakhiri perang ini karena kami ingin kedamaian. Namun, saya juga sadar bahwa banyak warga Tamil yang menderita akibat konflik ini. Harapan saya adalah Sri Lanka bisa benar-benar bersatu tanpa perpecahan etnis di masa depan. Terima kasih Bu Teresia atas informasinya. Kami juga ingin mendengar dari sisi lain, Ibu Lenora adalah warga Tamil yang hidup dalam bayang-bayang konflik. Ibu, bagaimana dampak perang bagi komunitas Tamil? Perang ini sangat menyakitkan bagi kami. Banyak warga Tamil yang dipaksa mengungsi, kehilangan keluarga dan menjadi korban serangan dari kedua belah pihak. LTTE awalnya memperjuangkan hak-hak kami, tetapi kemudian mereka juga melakukan kekerasan terhadap komunitas sendiri. Ketika pemerintah menyerang LTTE, banyak warga sipil Tamil juga menjadi korban. Sampai sekarang, banyak dari kami merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2 di negara ini. Baik, menurut Ibu sendiri, apakah ada harapan bagi komunitas Tamil pasca konflik? Ada beberapa upaya rekonsiliasi, tetapi masih banyak tantangan. Kami ingin keadilan bagi korban perang dalam kesempatan yang sama dalam pendidikan serta pekerjaan. Hanya dengan kesetaraan Sri Lanka bisa benar-benar damai. Baik, terima kasih informasinya Ibu Lenora. Dan juga pada 17 Mei 2009, LTTE secara resmi dikalahkan oleh pasukan Sri Lanka. Kematian pemimpin mereka, Filipile Prabhakaran, menandai berakhirnya perang yang telah berlangsung hampir 3 dekade. Namun, perang ini meninggalkan lebih dari 100.000 korban jiwa dan ratusan ribu pengungsi. Banyak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia muncul, termasuk dugaan pemberantasan dan pembantaian terhadap warga Tamil di hari-hari terakhir perang. Saat ini, Sri Lanka masih berjuang untuk membangun kembali persatuan nasional dan kepercayaan antara
Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menginspirasi dan menambah wawasan kepada rekan-rekan sekalian. Sekian dari berita kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih. Horas.